Persaingan ketat grup C memaksa timnas Indonesia nggak boleh buang-buang poin. Setiap angka akan sangat berharga untuk menjaga mimpi lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia harus menatap laga-laga berikutnya dengan ambisi kemenangan. Skuad Garuda bisa mengincar poin penuh saat melawan Australia, Bahrain, dan Cina. Pasukan Merah Putih juga harus mati-matian bertarung di laga penentuan kontra Jepang. Bagaimanakah hitung-hitungan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Harapan baru setelah melawan Arab Saudi, ambisi timnas Indonesia menembus Piala Dunia masih terus terjaga usai mengalahkan Arab Saudi. Skuad Garuda berhasil bangkit usai dihempaskan oleh Jepang dengan skor 0-4. Kembalinya daya juang pasukan Merah Putih nggak lepas dari motivasi Erick Thohir. Ketua PSSI ini juga meminta para penggawa timnas Indonesia untuk evaluasi besar-besaran. Jadi malam ini saya ingin semua yang ada di sini untuk introspeksi diri. Kalau kalian ingin lakukan di sini sebagai bagian dari tim ini, ujar Erick Thohir. Pesan dari Erick Thohir ini diduga juga menjadi sindiran keras untuk Shin Tae-yong agar segera berbenah. Sang pelatih terancam dipecat jika gagal meraih hasil positif kontra Arab Saudi. Ketegasan Erick Thohir ini bikin Jay Idjes mengajak seluruh pemain untuk bersatu. Nova Arianto menyebut sang kapten meminta seluruh pemain untuk rapat darurat. Sebelum kami melawan Arab Saudi, pemain melakukan meeting di satu ruangan yang hanya berisi mereka. Mereka saling menguatkan pikiran, dan Jay Idjes lah yang mencetuskan ide tersebut, ucap Nova Arianto. Skuad Garuda akhirnya bisa kali bersatu untuk melumat habis anak asuh Herfrena. Kemenangan ini bahkan membuat berbagai media asing kaget bukan kepalang. Kanal berita lokal Singapura ikut terkejut mendengar kekalahan Arab Saudi. Indonesia secara tiba-tiba masuk persaingan grup C berkat kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di hadapan pendukungnya di Jakarta pada 19 November. Tulis The Straits Times. Selain itu, App News juga kagum dengan kehebatan timnas Indonesia melibas Arab Saudi. Indonesia mengejutkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Jakarta. Indonesia mengejutkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Jakarta. Gol dari Marcelino Ferdinand yang bermain untuk Oxford United di divisi kedua Inggris memastikan kemenangan gemilang bagi negara Asia Tenggara yang terakhir kali tampil di Piala Dunia pada tahun 1938, tulis App News. Persaingan ketat grup neraka, hasil mengejutkan timnas Indonesia semakin memanaskan persaingan di grup C. 4 negara saling sikut-sikutan karena jarak poin yang nggak terpaut jauh. Timnas Indonesia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain sama-sama mengantongi 6 angka. Media Foodie Rankings langsung memprediksi hitung-hitungan klasemen akhir grup C. Sayangnya timnas Indonesia dipandang remeh punya peluang yang paling kecil. Foodie Rankings menebak skuad Garuda hanya memiliki kesempatan 3% untuk bersaing merebut peringkat 2. Bahkan pasukan Merah Putih dianggap lebih berpeluang finish di posisi dasar klasemen. Jay Idjes dan kawan-kawan diprediksi punya persentase 55% untuk berada di posisi terbawah. Sementara peluang skuad Garuda bertahan di 4 besar hanya sekitar 42%. Foodie Rankings juga memprediksi Cina sebagai kandidat terkuat untuk finish di dasar klasemen. Skuad naga punya persentase 57% untuk menjadi juru kunci grup C. Namun, Branko Ivankovic menilai prediksi Foodie Rankings ini nggak perlu dianggap serius. Juru taktik asal Kroasia ini justru menilai persaingan grup C masih sangat terbuka. Persaingan di antara tim-tim di grup ini sangat ketat dan tidak mudah untuk memprediksi setiap pertandingan, sehingga peringkat akhir baru akan diketahui di saat-saat terakhir, ujarnya. Komentar pelatih Cina ini bikin Erick Thohir kembali memasang ambisi besar. Masih ada 4 laga tersisa, bisa nggak kita menambah poin di 4 game ke depan, tutur Erick Thohir. Harus curi poin dari markas Australia, timnas Indonesia bakal menghadapi banyak partai hidup mati di tahun 2025 mendatang. Salah satunya melakoni laga tandang berat ke markas Australia. Partai ketujuh ini sangat krusial untuk perjuangan pasukan Merah Putih di papan klasemen. Pasalnya, skuad Garuda dan skuad Sakerus hanya berjarak 1 poin di grup C. Jika bisa meraih hasil positif, timnas Indonesia bakal unggul head-to-head atas Australia. Kabar baiknya, performa pasukan negeri Kangguru sedang angin-anginan. Lantaran Australia hampir saja tumbang saat bertandang ke markas Bahrain di laga ke-6.
Pasukan negeri Kangguru hanya meraih 1 poin usai ditahan dengan skor 2-2. Hasil imbang ini bikin Tony Popovic menuntut anak asuhnya segera bangkit di sisa laga ronde ketiga. Kami berada di posisi kedua, unggul 1 poin dari Indonesia dan Bahrain, dan kami harus memastikan bahwa Maret adalah waktu yang sangat baik bagi kami untuk melesat. Timnas Indonesia harus mewaspadai ambisi besar dari pelatih 51 tahun ini. Pasalnya, skuad Socceroo sudah kembali diperkuat striker tajam dengan finishing mematikan yakni Kusi Niangi. Pemain 25 tahun ini sudah mengemas 6 gol untuk skuad Socceroo sejak babak kualifikasi. Saat melawan Bahrain, sukses 2 kali menjebol gawang tuan rumah. Bahkan publik Mutiara Teluk dibuat kecewa berat usai sang striker mencetak gol dramatis yang ingin membuyarkan kemenangan Bahrain berkat sontekan golnya di injury time. Kehebatan striker Portsmouth ini bahkan sampai menuai pujian dari The Guardian. Meski begitu, Sinteyong diprediksi nggak bakal gentar untuk mengincar kemenangan. Coach Shin akan menuntut anak asuhnya meraih poin penuh di markas Australia. Namun, skuad Garuda bakal kehilangan Yasin Hamner dan Ragnar Oratmangun akibat akumulasi kartu. Ambil semua poin lawan Bahrain dan Cina, misi kemenangan timnas Indonesia harus terus dilanjutkan saat menjamu Bahrain. Semangat skuad Garuda dipastikan semakin membara karena diselimuti ambisi balas dendam. Pasukan Sinteyong yang masih memendam sakit hati usai dicurangi Bahrain di pertemuan pertama. Gelora Bung Karno diprediksi akan meneror habis-habisan skuad asuhan Dragan Talajek. Bahrain diprediksi nggak bisa memakai kekuatan terbaiknya yakni bantuan wasit. Pasalnya pasukan merah sudah mulai jarang diuntungkan oleh sang pengadil lapangan. Nah, setelah Sobat Top 11 mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat mengenai Timnas Indonesia dalam pembahasan kali ini? Silakan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar.